Seorang pejuang perlawanan Palestina dilaporkan melakukan penyergapan mematikan terhadap kendaraan militer Israel di Gaza Selatan. Aksi heroik ini menyebabkan tewasnya 7 tentara Israel dan melukai 16 lainnya hingga memicu duka mendalam di kalangan militer Israel. Dikutip dari Tribun News, insiden itu terjadi tepatnya di wilayah Khan Yunis, Gaza Selatan pada Rabu 25 Juni. Sementara itu Presiden Israel Isaac Herzog menyebut insiden ini sebagai pagi yang menyakitkan dan menggambarkan sebagai bencana besar. Pasukan Zionis mengakui beratnya pertempuran melawan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina di Gaza yang semakin intens. Media Israel mengklaim bahwa ledakan terjadi menghancurkan kendaraan lapis baja Puma milik teknik tempur pasukan Zionis. Adapun penyelidikan awal menunjukkan seorang pejuang Palestina bergerak sendirian dan berhasil memasang alat peledak di kendaraan tersebut. Bahkan ledakan dahsyat membuat kendaraan terbakar dan menjebak para tentara Zionis di dalamnya tanpa ada yang berhasil menyelamatkan diri. Selain itu, tim pemadam kebakaran militer Israel gagal memadamkan api meskipun telah dibantu bulldozer D9 yang mencoba menimbun kendaraan dengan pasir. Serangan ini disebut sebagai salah satu operasi penyergapan paling berani dan mematikan dalam beberapa pekan terakhir. Israel dilaporkan meluncurkan rentetan rudal menargetkan pusat kota Israel pasca gencatan senjata. Serangan itu membuat suasana mencekam dan mengerikan disertai bunyi sirene peringatan di berbagai wilayah Israel. Insiden itu terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengklaim tercapainya gencatan senjata. Adapun gelombang ketika serangan masih berlangsung, namun jumlah rudal belum bisa dipastikan. Dikutip dari Serambi News pada Kamis 26 Juni, serangan itu menyebabkan 3 warga Israel tewas dan 5 lainnya terluka. Bahkan gedung pencakar langit mengalami kerusakan parah dan warga mengalami kepanikan. Militer Israel menyatakan berupaya mencegat serangan dari proksi Iran dan mengimbau warga untuk tetap berlindung. Sementara itu, Trump menyebut perang 12 hari ini nyaris menghancurkan Timur Tengah namun berhasil dihentikan berkat diplomasi kedua negara. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memberikan sinyal tidak akan melanjutkan serangan jika Israel menghentikan agresinya. Rusia dikabarkan mau percepat produksi massal rudal hipersonik jarak menengah Oresnik. Rudal tersebut diklaim mampu menghancurkan target ribuan kilometer dalam hitungan menit. Dilaporkan rudal hipersonik Oresnik mengincar pangkalan militer Amerika Serikat di Eropa dan Timur Tengah. Sebelumnya Rusia dikabarkan siap memasok senjata terbaru untuk membantu Iran melawan musuh termasuk Amerika Serikat dan Israel. Senjata generasi baru ini membuat negara-negara anggota NATO waspada dan memicu pergeseran kekuatan militer global. Sementara itu, Presiden Vladimir Putin secara resmi mengumumkan dimulainya produksi serial rudal ini pada Senin 23 Juni 2025. Yang menegaskan efektivitas Oresnik saat ini digunakan dalam konflik melawan Ukraina. Dikutip dari Tribun News pada Kamis 26 Juni 2025, serangan perdana menargetkan fasilitas pertahanan di wilayah Dnipro sebagai balasan atas penggunaan rudal barat oleh Ukraina. Sebagai informasi, rudal Oresnik memiliki kecepatan tinggi dengan dilengkapi teknologi canggih yang membawa beberapa hulu ledak dahsyat. Adapun kombinasi kecepatan dan kemampuan manuvernya membuat rudal ini sulit dideteksi dan dicegat sistem pertahanan udara milik lawan. Dalam uji coba, rudal tempur ini menembakkan 36 submunisi dengan presisi tinggi terhadap sasaran utama. Di sisi lain, Presiden Putin mengklaim bahwa rudal ini akan ditempatkan di wilayah Belarus pada akhir 2025 mendatang. Penempatan tersebut memperbesar jangkauan serangan ke Eropa dan sebagian Amerika Serikat. Akibatnya meningkatkan tekanan terhadap Organisasi Perjanjian Atlantik Utara. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menghadapi tekanan besar dari dalam negeri akibat gelombang klaim ganti rugi pasca serangan Iran. Dilaporkan sebanyak 39.000 warga Israel telah mengajukan permintaan kompensasi atas kerusakan rumah, kendaraan, dan barang pribadi. Mayoritas klaim berasal dari warga Tel Aviv dan Ashkelon yang terdampak langsung serangan rudal dan drone dari Iran.
Pemerintah memperkirakan jumlah klaim bisa bertambah seiring verifikasi dan kemudahan akses pelaporan. Pasalnya serangan udara selama 12 hari telah menyebabkan beban finansial besar bagi negara Zionis. Dikutip dari Tribun News pada Kamis 25 Juni, Israel menghabiskan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat hanya dalam sepekan pertama pertempuran. Setiap malam, sistem pertahanan udara menelan biaya hingga 285 juta dolar Amerika Serikat untuk menahan serangan balistik Iran. Meski demikian, konflik ini memicu lonjakan anggaran militer Israel yang kini menjadi sorotan publik dan mempersulit posisi Netanyahu. Iran menegaskan bahwa konflik yang terjadi dengan Israel tidak akan menjerat negara sekutu termasuk kawasan Asia Tenggara. Hal itu sebagai respon atas kekhawatiran internasional terhadap eskalasi di Timur Tengah. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Malaysia Muhammadi Nasrabadi pada Kamis 26 Juni. Ia menjamin stabilitas Asia Tenggara tidak akan terganggu, bahkan konflik ini justru mempererat hubungan Iran dengan negara ASEAN. Sementara itu, Iran berkomitmen memperluas kerjasama diplomatik dan ekonomi melalui pendekatan multilateral. Bahkan hubungan bilateral antara Iran dan Malaysia disebut tetap kuat dan tidak terpengaruh konflik. Selain itu, Iran mendesak ASEAN untuk mengutuk tindakan Israel yang dinilai melanggar hukum internasional. Di sisi lain, Iran juga menjamin tidak akan memblokir Selat Hormuz, jalur strategis vital bagi perdagangan global. Lantas, langkah ini diambil demi menjaga stabilitas ekonomi kawasan dan mencegah kekacauan energi dunia. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran global atas dampak konflik terhadap pasokan energi dan kemanusiaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.